Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nurul qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah karunia Allah menghantarkan kita masih dapat mendatangi Baitullah ini. Karunia Allah masih menghantarkan kita kedua kaki dapat melangkah ke masjid ini, ke tempat yang sangat mulia, menggugurkan kewajiban bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi catatan amal soleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Bersyukur kepada Allah, saya masih mendapatkan kesempatan bersilaturahim dengan jamaah di keluarga besar Nurul Qalbi. Ini silaturahim yang kedua nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita pada siang ini akan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita ingin membahas tentang karakter takwa. Setelah Ramadan kemarin selama 1 bulan, kita mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa dari guru motivator terbaik, yaitu Ramadan. Ramadan itu adalah guru motivator yang terbaik. Siang malam dimotivasi ibadah kita, khususnya ibadah-ibadah mahdhah yang terkait hablum minallah. Selama sebulan kita persembahkan waktu terbaik untuk amal soleh dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ramadannya berakhir, kemudian sedikitnya ada 3 pesan wasiat yang disampaikan oleh Ramadan kepada kita. Yang pertama, dia berkata, sekarang aku akan pergi meninggalkan kamu. Itu terisyarat ketika maghrib terakhir Ramadan kemarin. Pas maghrib terakhir, kita membatalkan puasa di hari terakhir. Kemudian dia berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu, dan aku janji aku akan datang tahun depan untuk menemui kamu. Tapi aku tidak tahu apakah tahun depan kamu masih dapat menemui aku. Kalau aku pasti datang lagi tahun yang akan datang, tapi aku gak tahu apakah kamu masih bisa bertemu aku. Yang kedua, aku pesan kepadamu, selama kepergianku, tolong jaga ibadah
seperti bersama denganku 1 bulan kemarin. Istiqomahkan ibadahmu seperti kamu beribadah selama 1 bulan kemarin bersamaku, kata Ramadan. Dan yang ketiga pesannya, besok mulai kamu rapihkan hablum minan nasmu. Besok tolong kamu tata yang baik hablum minan nasmu. Kan begitu maghrib terakhir kita membatalkan puasa, maka putuslah tali Ramadan itu, dia pergi. Begitu besok pagi kita sholat Idul Fitri, begitu selesai sholat, maka sibuklah kita menata hablum minan nas. Luar biasa sekali. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, dan seterusnya. Kesibukan kita menata hablum minan nas, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat. Kalau bukan karena Ramadan, kita agak sulit mendapatkan momentum seperti itu. Jadi sebulan Ramadannya dirapihkan hablum minallah kita, kemudian sebulan Syawalnya dirapihkan hablum minan nas kita. Sebulan Ramadan itu muara akhirnya itu menjemput magfirah. Kan konsepnya syahrul magfirah, bulan di mana Allah betul-betul memberikan bonus besar-besaran terhadap ampunan kepada hamba-Nya. Lalu begitu Syawalnya kita menjemput maaf sesama manusia. Terasa dalam muhasabah kita, Bunda, jika Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, jika manusia yang kita punya salah sudah memaafkan kesalahan kita, maka kita kembali kepada kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, suci. Kenapa suci? Karena belum ada titik-titik dosa. Tetapi begitu kita balik sampai sekarang, tentu ada titik-titik dosa itu, baik terkait hablum minallah maupun terkait hablum minan nas. Tapi Ramadan merapikan hablum minallah kita sehingga menggapai magfirah, ampunannya Allah. Begitu masuk Syawal, faliyatahallalhu, kata Rasulullah. Kita minta kehalalan kepada saudara kita jika sekiranya kita pernah berbuat kesalahan. Sekali lagi, jika Allah ampuni dosa kita, orang yang kita punya salah memaafkan kesalahan kita, ini cita-cita orang beriman. Kita kembali kepada fitrah. Padahal titik dosanya banyak, tapi karena sudah diampuni Allah, manusia sudah memaafkan kita, maka titik dosa itu menjadi hilang, dihapus dengan ampunan. Sekiranya kita menemukan ajal dalam kondisi seperti ini, inilah kematian yang dicita-citakan orang-orang beriman. Dapat menutup hidup dalam keadaan husnul khatimah. Itulah la'allakum tattaqun. Sebagai tujuan dari perjalanan Ramadan, la'allakum tattaqun. Begitu Syawalnya berakhir, coba kita rasakan, coba kita saksikan bagaimana cintanya Allah kepada kita. Begitu Syawal berakhir, Bunda, disiapkan 3 bulan berturut-turut bulan haram, Asyahrul Hurum. Dalam surat At-Taubah 36 itu Allah sampaikan bulan haram itu ada 4. Asyahrul Hurum, bulan-bulan haram itu ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan sejak diciptakannya langit dan bumi. 4 bulan itu Rasulullah yang menjelaskan dalam hadisnya. 3 bulan berurutan, yang 1 terpisah. 3 bulan yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 lagi yang terpisah adalah Rajab. Rajab itu antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Indah sekali. Kalau kita nggak menangkap rahasia ini nih,
Masya Allah. Rapi Ramadannya, beres habluminallahnya, masuk Syawal, habluminannasnya dirapikan. Ternyata dibikin kita membentuk karakter takwa itu di 3 bulan ke depan disebut dengan Asyhrul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Apa bulan haram itu? Bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, bulan yang disucikan. Disebut juga Syahrullah, bulannya Allah. Jika Ramadan Rasul menyebutnya itu bulan umatku, kata Rasulullah. Tapi 4 bulan ini Syahrullah, ini bulannya Allah. Orang jahiliyah dahulu sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah memuliakan bulan-bulan haram. Bahkan Dzulqa'dah itu bahasa Arab artinya duduk di tempat. Jadi rupanya orang-orang dahulu kalau sudah bulan Dzulqa'dah mereka tidak melakukan safar untuk menghormati bulan ini. Jadi ada 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sekarang bulan apa? Dzulqa'dah, berarti kita sekarang sedang ada di bulan haram. Kita lihat. Bunda, kalau kemarin di Ramadan kita beribadah, kita melakukan kebaikan amal soleh, maka catatannya dilipat gandakan. Di bulan-bulan haram ini kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, catatannya juga dilipat gandakan. Satu. Yang kedua, di Ramadan kemarin jika kita melakukan dosa atau kemaksiatan, maka catatannya sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Tapi kalau di bulan-bulan haram yang 4 kita melakukan dosa dan kesalahan, maka catatannya dilipat gandakan. Ini keterangan dari At-Taubah 36 itu. Wala yazlimuna, jangan kamu menzolimi fihin anfusakum, diri kamu sendiri di bulan-bulan haram. Jangan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya apa? Catatannya berbeda dengan di bulan-bulan lain. Apa tujuannya? Allah hendak memantapkan ketakwaan kita. Di 3 bulan berurutan kita berhitung matematika. Bulan haramnya ada 4. Jika dirata-rata 1 bulan itu 30 hari, 30 dikali 4 120. Ada apa dengan angka 120? Kita dapatkan isyaratnya nanti di surah Al-Mu'minun ketika Allah memberitakan tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Dari setetes air menjadi segumpal darah membutuhkan waktu 40 hari. Segumpal darah menjadi segumpal daging 40 hari. Segumpal daging membungkus tulang belulang 40 hari. Tsumma ansya'nakum khalqan akhar. 40 kali 3 120 hari. Tsumma ansya'nakum khalqan akhar. Terbentuklah makhluk baru bernama manusia yang sempurna. Angkanya 120 hari. Angka apa itu? Angka perubahan meraih istiqomah. Jadi kalau kita ingin mengistiqomahkan sesuatu, maka teorinya 40 hari, 40 hari, 40 hari. Misalnya kita pengen istiqomah tahajud, sepanjang hayat kita lakukan 40 malam. Jangan batal. Kalau batal tambah 40 malam lagi. Terakhir tambah 40 malam lagi. Kalau sudah 120 malam, maka terpatri di kolbu kita karakter itu. Maka kita akan menjadi istiqomah. Inilah hebatnya bulan-bulan haram. Dan alhamdulillah sekarang kita masih ada di bulan haram Dzulqa'dah. Kalau kita melakukan kezoliman, larangannya jelas di ayat ini. Kemudian diharamkan peperangan. Bulan-bulan haram itu dilarangkan peperangan kecuali jika kamu diperangi oleh orang-orang musyrik. Maka lawan.
Dilarang melakukan peperangan kecuali jika diperangi. Kalau kita di sini nih, jangan ribut, jangan berantem, jangan berkelahi. Nah, untuk apa? Menghormati bulan Allah. Maka nanti Allah akan memuliakan kita karena bulannya kita hormati. Ini pesan dalam dari Syawal kita kemarin. Baik Bunda, coba kita kembali kepada teks yang saya bawa nih sebagai kajian kita siang hari ini. Yang pertama kita rujuk di Ali Imran 134, halaman pertama. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 134 ada? Ada. Ada yang mau baca? Seorang boleh kalau ada yang mau baca? Atau kita mau baca berjamaah? Berjamaah ya? Sama-sama ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu satu, selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan. Ini yang menyebutkan Allah Bunda, bukan kita yang menetapkan. Oh saya Ramadannya sudah dapat takwa Ustaz, Ramadannya full, puasanya 1 bulan, tarawihnya full, tadarusnya khatam, zakatnya dibayarkan, itikafnya 10 malam. Kalau gitu saya sudah takwa Ustaz. Oh belum. Yang menetapkan bukan kita, tetapi Allah. Allah menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang Allah sebutkan kita bawa pada pribadi kita. Ada nggak ciri-ciri itu pada pribadi kita? Kalau ada kita istiqomahkan, kita jaga. Kalau belum ada kita ikhtiarkan agar kita menjadi insan takwa. Satu, versinya Ali Imran 134. Ciri pertama, mereka selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau lapang kayaknya nggak banyak-banyak kita bahas Bun. Dalam keadaan lapang dia infak sodako, materinya nggak usah panjang-panjang tuh. Kan kita paham, oh ya lagi lapang. Ya, yang menjadi kajian lagi sempitnya itu. Infak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan infak di tanggal muda maupun tanggal kayak gitu. Jadi semuanya istiqomah. Kenapa dalam keadaan sempit? Karena solusinya ada di situ. Kita dapatkan munasabahnya di surah At-Tolak ayat ke-7. Allah berfirman di pertengahan ayat itu, wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang sedang terbatas rezekinya. Siapa yang sedang terbatas rezekinya, siapa yang sedang tersumbat rezekinya, siapa yang sedang tidak mengalir rezekinya, fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak. Nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal. Karena agama nggak membutuhkan akal. Yang pertama dibutuhkan iman dulu. Akalnya ntar akan mengikuti setelah Allah buktikan kepada kita. Satu, kenapa disuruh infak dalam keadaan sempit? Karena solusi. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang sedang terbatas rezekinya, fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak. Fal yunfiq itu huruf fa di depannya itu fal yunfiq. Huruf fa-nya ini dalam bahasa Arab disebut dengan fa jawab amar. Fa jawab amar itu fa solusi.
Kalau lagi terbatas rezeki, maka solusinya adalah infak. Rezeki yang terbatas itu bukan hanya bersifat materi, bukan hanya harta, tidak hanya uang, tapi yang imateri juga bisa. Apa-apa kebahagiaan yang belum teraih oleh kita itu bagian dari rezeki yang terbatas. Maka solusinya adalah infak atau sedekah. Contoh, suatu hari kita sakit. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Terus kita lakukan. Sholat pun tidak kita tinggalkan walaupun kita sedang sakit. Pada saat seperti itu biasanya doa seperti itu dijawab Allah, tapi durasinya agak panjang. Ya Allah sembuhkan sakitku, dijawab karena Allah janji akan menjawab doa hambanya. Nggak mungkin enggak, pasti dijawab. Itu janji Allah kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah, kata Allah. Yang penting kepada Allah mintanya, jangan kepada makhluk, jangan kepada yang lain, pasti dijawab. Tapi biasanya durasinya agak panjang. Kemudian berobat kita, berikhtiar melakukan pengobatan. Maka sistem tauhid yang kita dapat, yang pertama, jangan dulu dicari dokternya, jangan dulu dicari rumah sakitnya, jangan dulu dibeli obatnya. Tidak, yang pertama cari dulu Allah. Ini teori tauhidnya. Cari dulu Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Dau mardakum bisodaqoh. Obati penyakitmu dengan sodakoh. Masuk akal nggak? Enggak. Kita lagi sakit, jangan cari apotik dulu, kata Nabi. Jangan cari dokter dulu, tapi cari Allah dulu. Di mana mencari Allahnya? Dau mardakum bisodaqoh. Ketika kamu berinfak bersodakoh kepada orang yang sedang kesulitan, maka di situ kamu akan bertemu dengan Allah. Di situ kamu akan bersyukur kepada Allah. Nggak masuk akal. Sakit rezeki yang terbatas. Begitu kemudian kita bersedekah, ternyata falyunfik, maka hendaknya dia berinfak. Apa saja? Nanti terjawab di situ itu. Karena fa-nya fa solusi, falyunfik. Ada yang protes kepada saya, Ustaz gimana? Kita lagi terbatas rezekinya, lagi seret nih, kerannya lagi mampet nih, lagi tersumbat. Kok disuruhnya infak? Lanjutannya apa? Mimma atahullah. Infak dari yang sudah alokasi kepadamu. Uang nggak punya, tabungan kosong, rekeningnya juga kosong. Yang sudah alokasi ada nggak, kata Allah? Ada nggak yang sudah alokasi kepada kita? Oh, banyak sekali. Yang Allah minta itu mimma atahullah, yang sudah aku kasih. Apa kalimatnya? Pinjamkan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Itulah infak sedekah. Begitu yang Allah berikan, kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Apa kata Allah? Yuqridullaha qardun hasana. Kamu sudah meminjamkan aku pinjaman yang baik. Makin gak masuk akal. Kan rezeki kita dari Allah, iya kan? Begitu kita sedekahkan, Allah menyebutnya meminjamkan dia. Kan dari dia. Masuk akal gak sih? Tapi dibalik itu apa kalimatnya? Wajib bagiku mengganti pinjamanmu itu. Ya? Wajib bagiku mengganti pinjamanmu itu. Silahkan kamu catat. Tidak mungkin satu aku ganti satu. Itu bukan aku, kata Allah. Minimal satu aku ganti 10. Al-An'am 165. Di Al-Baqarah satu aku ganti 700 kali lipat. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu kau keluarkan seperti benih yang ditanam, tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melebihkan lipat gandanya buat kamu.
alasan kenapa solusinya adalah infak. Jadi orang bertakwa itu, kata Rasul gini, orang beriman yang bertakwa itu gak pernah punya masalah. Kata Nabi gitu. Jika ada nikmat yang dia rasakan, jika ada kebahagiaan, dia akan bersyukur. Jika ada cobaan, dia sabar. Jika menginginkan sesuatu, dia tawakal. Orang beriman yang bertakwa hidupnya tidak pernah punya masalah, kata Nabi. Jika ada nikmat, dia bersyukur. Jika ada musibah atau cobaan, dia sabar. Jika menginginkan sesuatu, dia tawakal. Masalahnya di mana, kata Rasul? Ada yang enak, syukur. Ada yang gak enak, sabar. Pengen sesuatu, tawakal. Masalahnya di mana? Nggak ada, kata Nabi. Ada yang enak, syukur. Ada yang gak enak, sabar. Pengen sesuatu, pasrah, tawakal kepada Allah. Orang beriman gak pernah punya masalah. Yang punya masalah pikiran kita. Kalau keimanan gak ada masalahnya. Nah, hidup ini kalau kita pakai pikiran kita terjebak. Dia harus menggunakan kejernihan kolbu. Bahasa saya bening hati. Bening hati ini nama pesantren yang saya bilang. Pesantrennya di Sawangan. Anak-anak yatim duafa sedang menghafal Quran. Sekarang ada 50 anak. Nama pondoknya Bening Hati. Jadi Allah kasih petunjuk, saya kasih nama Bening Hati. Pengen hati ini bening rasanya. Dan ternyata itu konsep kebahagiaan pribadi, berumah tangga, dengan keluarga, bertetangga, bernegara. Kalau mau bahagia, konsepnya bening hati. Kalau hati kita keruh, ya tidak bisa menatap itu. Oke, satu itu. Yang kedua cirinya wal kaziminal ghaiz, orang yang pandai menahan amarahnya. Menahan marah. Marah itu asik apa enggak, Bang? Ada yang bilang begini, Ustaz, kalau saya nggak marah, kepala saya sakit. Tapi kalau habis marah-marah, enteng rasanya. Masya Allah. Ini ciri orang bertakwa, bukan dibuang, tapi dikendalikan. Wal kaziminal ghaiz, dia pandai mengendalikan nafsu amarahnya. Nggak gampang marah, nggak gampang ngomel-ngomel. Bukan dibuang, tapi dikendalikan. Kenapa dikendalikan? Besok, lusa, kita butuh marah untuk menegakkan ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ketika sudah masuk di detik-detik alamatus sa'ah, akhir zaman, kita butuh untuk menegakkan itu. Sehingga jangan dibuang, tapi dikendalikan. Lah orang bertakwa, dia pandai sekali mengendalikan marah. Nanti munculnya tuh yang berikutnya, wal afina anin nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Pandai menahan marah, kemudian pandai memaafkan kesalahan orang. Itu bulan Syawal tuh kemarin. 1 bulan agenda kita hablum minan nas kan itu. Minta maaf itu baik, tapi memberi maaf jauh lebih mulia. Kalau hadis menyebutnya faliyatahalalhu, minta kehalalan kepada saudara kamu. Maksudnya minta maaf. Ayat Qur'annya menyebutkan wal afina anin nas, orang takwa itu cirinya dia pandai memaafkan kesalahan orang. Orang yang salah belum sempat minta maaf, kita sudah maafkan dia lebih dahulu. Maka hati kita menjadi damai, tenang. Ketemu siapa aja indah itu. Kita coba ambil pesannya nih. Yang nomor 1 di bawah ada halaman 1. Halaman 1 nomor 1 hadis yang paling bawah nih. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu.
Wa inni mar'un syatamaka wa ayyaruka bima ya'lamu fika fala tu'ayyiru bima ta'lamu fi fa inna ma wabalu dzalika 'alaik. Apa kata Rasul wasiatnya? Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukan kamu dengan sesuatu yang dia ketahui ada pada dirimu, dalam kurung aib. Jika kamu dihina orang, jika kamu dipermalukan orang karena aibmu dibongkar, apa kata Rasulullah? Maka janganlah kamu membalasnya dengan sesuatu aib yang kau ketahui ada pada dirinya. Jangan kamu membalasnya. So, nomor satu, la takdob kata Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Itu pesannya Rasul. Yang kedua, jangan membalas. Yang ketiga, jangan dendam. Jangan marahnya diulang 2 kali. La takdob itu 2 kali hadisnya. Jangan marah, jangan marah. Kenapa diulang? Kalaupun kita dikeselin oleh orang yang sama, tetap jangan marah juga. Ini yang kita ingin prospek kepada kolbu kita. Karena tadi ada yang mengatakan marah itu indah, Ustaz. Kalau habis marah tuh enak kayaknya. Nah ini kita ingin sesuaikan dengan konsep tauhidnya. Lihat halaman yang kedua nomor 3 Bunda. Nomor 3 surah An-Nur, surah ke-24 ayatnya 22. Saya sampaikan asbabun nuzulnya dulu. Asbabun nuzul itu sebab ayat ini turun. Kalau hadis sebutannya asbabu wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Walaupun tidak semua ayat Quran itu turun karena ada sebab, tidak. Ada ayat turun tanpa sebab pun tetap turun kepada Rasulullah. Tetapi ada ayat yang turun karena ada sebab, termasuk ayat ini. Apa sebabnya? Rasulullah berangkat dengan sahabatnya dari Madinah untuk ibadah ke Mekah umroh. Istri yang diajak Aisyah radhiyallahu anha. Unta yang ditunggangi Aisyah itu dirapikan betul, dibikin guguban yang tertutup begitu rapi dan rapat, sehingga ketika Aisyah di dalam unta itu nggak ada yang bisa melihat ada Aisyah di situ. Berangkatlah rombongan ini. Begitu selesai ibadah, kembali pulang ke Mekah. Rasul ada di barisan depan, Aisyah dengan rombongan yang lain lebih di belakang. Kemudian di tengah perjalanan Rasul perintahkan sahabatnya untuk istirahat. Kita stop dulu, kita istirahat dulu di sini. Ini mau pulang ke Madinah. Ketika semuanya beristirahat, Aisyah ingin buang hajat. Turun dia dari untanya mencari tempat yang aman. Begitu Aisyah turun mencari tempat yang aman untuk hajatnya, Rasul perintahkan sahabat, siap-siap kita lanjut perjalanan. Rasul tidak tahu kalau Aisyah tidak ada di untanya karena sedang ada hajatnya. Berangkatlah rombongan ini. Kebiasaan Rasul jika safar itu di belakang nanti ditempatkan sahabat untuk sapu bersih. Jika nanti ada yang tersesat, ada yang tertinggal, nanti ada sahabat yang tugasnya di belakang sahabat. Betapa kaget Aisyah begitu selesai dia kembali, ternyata rombongan sudah tidak ada. Termasuk untanya pun ikut pulang ke Madinah, padahal kosong, tidak ada yang menumpangi unta itu. Aisyah kemudian duduk di balik sebuah bukit kecil. Tiba-tiba yang bertugas sapu bersih ini datang. Ketika dia melihat dan dia mengenal ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata sahabat itu? Silakan naik ke untaku dan aku akan membawa unta ini ke Madinah. Hanya satu kalimat itu, sampai Madinah sahabat ini tidak bicara apapun kepada Aisyah. Nggak kepo kayak kita. Kalau kita mesti kepo itu. Kenapa tertinggal? Ngapain sendirian di sini? Emang kamu dari mana sih? Ah, itu kita.
Ini karena kemuliaan sahabat. Dan dia memuliakan Ummul Mukminin. Dipandang pun tidak Aisyah. Pertanyaannya hanya satu, kalimatnya hanya satu. Sepanjang jalan tidak. Oke. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, betapa kagetnya Rasul, ternyata Aisyah tidak ada di untanya. Kemudian ketika Aisyah belakangan datang bersama sahabat berdua, sahabat yang menuntun unta itu, kesempatan ini dijadikan oleh orang munafik sebagai alat fitnah bagi Aisyah. Difitnahlah Aisyah sudah berbuat tidak senonoh dengan sahabat Rasul itu. Dalam sekejap fitnah itu langsung viral semadinah. Cepat sekali. Sampailah ke telinganya Abu Bakar Siddiq. Kalau putrinya mendapatkan fitnah itu, yakin Abu Bakar kolbunya yakin tidak mungkin Aisyah melakukan perbuatan buruk. Tetapi tetap bertabayun Abu Bakar. Sampaikan kepada Aisyah tabayunnya. Begitu mantap, yakin kolbunya Abu Bakar setelah bertabayun. Betapa keselnya Abu Bakar kepada orang munafik itu. Marah Abu Bakar. Sampai dia bersumpah, aku sumpah tidak akan membantumu jika kamu mengalami kesulitan. Sumpahnya Abu Bakar langsung menembus pintu-pintu langit sampai kepada Allah. Turunlah ayat ini. Kita baca. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan, kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan membantu kerabatnya, tidak akan membantu orang miskin, tidak akan membantu orang yang hijrah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin, tidak suka jika Allah mengampuni dosa-dosamu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika ayat ini turun terkait Abu Bakar, namun ayat ini bukan khusus untuk Abu Bakar, buat kita. Lihat yang di garis bawah itu. Wal yakfu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah kamu. Ada dua berarti. Kalau tadi di Ali Imran itu yang kita baca, wal afina anin nas, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata dilengkapi oleh ayat ini, bukan hanya memaafkan, tapi berlapang. Wal yakfu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dada. Ini perintah Allah buat kita lewat peristiwa ini. Maafkan dan lapang. Kemarin di bulan Syawal kalimatnya itu, maaf memaafkan. Jabat tangan, cipika kanan kiri, itu kendaraannya, Bu. Maka yang dibutuhkan adalah ini. Kalau cuma dia sudah aku maafkan, tapi kalau punya nggak lapang. Misalnya gini, Ustaz, saya sudah maafkan dia, tapi cukup, saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Nah itu. Dimaafkan tapi tidak lapang. Aku nggak mau ikut deh kalau ada dia. Kenapa dia diajak sih? Nah, yang kayak gini ini lapang kita hilang. Sempit hidup kita nanti tuh. Begitu mau datang ke taklim ini ternyata ada dia, nggak jadi taklim. Sempit ya? Auzubillah min dzalik. Pesannya dua. Wal yakfu wal yasfahu, maafkan dan berlapang. Oke, dapat kita tiga-tiganya nih. Jangan marah, jangan membalas, jangan dendam. Ini berlapang dada nih, jangan dendam. Jadi jangan bicara kaitan udah sudah maafkan kamu, sudah. Saya sudah maafkan. Tapi udah deh, saya nggak mau ketemu lagi. Kalau gitu sempit hatinya. Pertanyaannya, Ustaz, ada nggak alat terapinya agar ini bisa lapang?
Ada nggak alat terapinya agar kolbu kita ini bisa melepaskan belenggunya? Bunda, ada 2. Terapi hati. Kalau ingin belenggunya lepas, 1, doakan kebaikan secara khusus untuk dia. Nanti malam Bunda tahajud nih. Itu tahajudnya tidak berdoa buat diri kita, tapi kita khususkan untuk orang yang ngeselin kita itu, untuk orang yang zolimin kita, untuk orang yang bikin kita sakit hati. Doakan yang terbaik apapun buat dia. Ya Allah, sehatkan dia dan keluarganya. Jika dia sakit, sembuhkan sakit, berkahi rezekinya, jadikan anaknya soleh-soleha, sukses dunia akhirat, jadikan rumah tangganya sakit. Pokoknya curahkan semua doa kebaikan buat dia. Ini melepaskan belenggu. Nanti berubah benci kita menjadi cinta. Ustadz, saya sudah doakan tapi masih ganjel aja di sini. Maka yang kedua terapinya, sering-sering mengirimkan hadiah yang dia suka. Itu akan menghilangkan benci menjadi cinta. Malamnya tahajud kita doain, besok pagi kita kirimin hadiah. Besok malam kita doain kebaikan, besok siang kita kirimin hadiah. Hari ini kita kirimin ayam bakar, besok kita kirimin apa lagi, terus saja. Maka belenggu itu akan lepas dari kolbu kita. Itulah Rasulullah terhadap Umar bin Khattab. Umar begitu benci kepada Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Umar itu, menghunuskan pedangnya hendak membunuh Nabi. Nabi bangun tahajudnya angkat tangan mendoakan Umar. Berikan hidayah buat Umar ya Allah. Besok malam Nabi bangun tahajud, minta lagi doa, ya Allah hidayah buat Umar. Umarnya makin benci kepada Nabi, makin didoakan kebaikan oleh Nabi. Ketika Rasul bertemu, santun sekali Rasul kepada Umar. Ini teori yang Rasul sudah contohkan buat kita. Kalau ada orang yang ngeselin kita, 1 doain kebaikan, yang 2 kirimin hadiah. Siap? Belum? Belum? Gak apa, ini kan lagi terapi nih. Kita ambil motivasinya. Lihat yang nomor 6. Dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat." Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang dengannya Allah akan mengangkatmu beberapa derajat? Mau nggak? Sahabat jawab, "Qalu na'am ya Rasulullah." Mau banget ya Rasul, kata sahabat. Kamu mau nggak aku tunjukkan sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah akan mengangkat kamu beberapa derajat. Derajatmu akan diangkat Allah. Mau nggak, kata Rasulullah? Mau ya Rasul. 1. Tahlumu ala man jahala alaika. Kamu berbuat santun kepada orang yang berbuat jahil kepadamu. Nanti kita temukan di surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang jahil yang menyapa kamu, qalu salama, jawab dengan kalimat yang penuh kedamaian. Ini ayatnya, hadisnya. Kamu berbuat santun kepada orang yang berbuat bodoh, berbuat jahil. Apa tafsirnya? Orang yang berbuat jahil, orang yang ngomongnya nggak enakin hati kita, orang ngomongnya nyakitin hati kita, kita balas dengan salama, dengan kesantunan. Maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kalau ada
orang yang ngomong gak enak, kita ngomongnya enak, itu derajat kita diangkat Allah. Kalau kita balas, maka gak jadi derajat kita diangkat Allah. Pengen diangkat apa enggak? Satu, santun kepada orang yang ngeselin omongannya. Jadi kalau ada orang yang omongannya ngeselin kita, kita santun aja. Kenapa? Gara-gara omonganmu, nanti derajatku diangkat Allah. Syaratnya kita santun. Kalau orang jahil ngomong seperti itu pun, dia sakit hatinya. Kalau kita timpalin, berarti yang sakit ada dua. Kalau tidak bisa menyembuhkan sakit saudara kita itu, minimal jangan ketularan. Ini menyembuhkan gak bisa, kita ketularan. Jadi gak diangkat derajat kita? Gak jadi. Omongan siapa lagi sih yang mau kita yakini kalau bukan omongan Rasulullah? Zaman kekinian, omongan siapa yang bisa kita pegang? Ayo. Omongan raja, omongan presiden, omongan wakil rakyat, omongan pemimpin, tidak ada. Cuma omongan Rasulullah yang bisa kita pegang. Yang kedua, pengen diangkat derajat, wa ta'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Jelas ya? Masih mau dendam? Nggak jadi derajat kita diangkat. Kalau kita balas, nggak jadi derajat kita diangkat. Tapi kalau kita maafkan dan kita berlapang dada, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Gimana caranya kita nggak tahu. Allah yang punya caranya untuk mengangkat derajat kita. Jika Allah yang mengangkat derajat hambanya, maka alam ini akan memuliakan kita. Tapi kalau kita sengaja yang mengangkat derajat kita dengan cara kita, alam belum tentu setuju kepada kita. Tapi kalau Allah yang mengangkat derajat kita, maka alam akan ikut setia kepada kita. Maafkan orang yang berbuat salah kepadamu, apalagi orangnya satu rumah, apalagi orangnya sebelah rumah. Nggak ada cerita untuk tidak dimaafkan. Bisa? Yang ketiga, wa tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Engkau memberi kepada orang yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit, apalagi? Pedit, apalagi? Oren. Engkau memberi kepada orang yang bakhil, maka derajatmu diangkat Allah. Kalau ada orang baik kepada kita, dia berbagi kepada kita, kita kembali berbagi kepada dia, itu bagus. Tapi nilainya biasa. Ada orang baik, kita baik. Dia berbagi kepada kita, kita berbagi lagi, bagus. Tapi nilainya kecil. Namun ketika ada orang yang bakhil, kita malah baik aja sama dia, derajat kita diangkat Allah. Kan godaan setannya nggak begitu. Dia nggak usah dibagi, dia pelit. Nah ini godaan setan. Hilang nanti derajat yang Allah janjikan buat kita. Yang keempatnya, watasilu man qata'aka, engkau menyambung kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Orang memutuskan hubungan, kita sibuk menyambung. Jangan dijauhi. Kalau kita jauhi, nggak jadi derajat kita diangkat. Sampai begini Rasul kasih motivasi kepada kita. Hablum minan nas itu dahsyat sekali. Kan Ramadan hablum minallah kemarin. Sawalnya hablum minan nas. Al-Quran itu ada 6.236 ayat seluruhnya. Begitu dibagi dua bahagian, maka ayat yang mengatur hablum minallah ternyata jumlahnya lebih sedikit daripada ayat yang mengatur hablum minan nas. Islam itu mesti diartikan dalam kehidupan saya. Masih kurang motivasinya. Kita lihat yang nomor 5. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana
Ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia yang benar. Aku jaminkan, nah ini yang kasih garansi Rasulullah. Aku jaminkan sebuah rumah di dalam surga tapi di pinggir. Untuk siapa? Buat kalian yang meninggalkan perdebatan walaupun kalian yang benar. Dahsyat banget. Ayatnya ada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ini. Di Al-Baqarah tuh. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah memantapkan hati untuk berhaji, fala rafas, jangan ngomong rafas. Ngomong rafas itu ngomong kotor, ngomong jorok. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Wala jidal, kata Allah, jangan bantah-bantahan. Aku jaminkan sebuah rumah di dalam surga tapi di pinggir, kata Rasul, jika kalian meninggalkan perdebatan walaupun kalian yang benar. Sampaikan kebenaran. Jika ditolak kebenaran itu, kemudian kita timpalin jadi ribut, putus silaturahim, jadi bertengkar, jadi berkelahi, pecah persaudaraan, mending kamu mundur, kamu ngalah karena Allah, maka aku jaminkan sebuah rumah di dalam surga walaupun di pinggir. Bunda, di pinggir mau nggak? Nggak apa-apa, Bun, kan di dalam. Nggak apa-apa di pinggir, di pojok juga nggak apa-apa. Yang penting di dalam. Ntar jalan-jalan di tengah, masuk aja dulu. Ini benar tapi suruh ngalah, Bun. Dijaminkan rumah di surga. Kejadiannya apa di lapangan? Yang terjadi udah salah motor, nggak mau ngalah. Ini yang benar aja disuruh ngalah, dikasih rumah di surga. Kalau salah tapi ngotot gimana tuh? Salah ngotot nggak mau ngalah itu. Dapatnya apa ntar kira-kira? Insyaallah, nauzubillah. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jaminkan rumah di tengah surga, kata Rasul, bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam candaan. Bercanda saja nggak pernah bohong, apalagi serius. Maka dijaminkan rumah di tengah surga. Yang di tengah sama yang di pinggir harganya sama nggak? Beda. View-nya beda. Yang terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku jaminkan rumah di surga yang tinggi. Buat siapa? Yang bagus akhlaknya. Surga yang tinggi itu wilayahnya Rasul, ya, para nabi, para solihin, para syuhada, itu surga yang tinggi. Buat siapa yang paling bagus akhlaknya, Bun? Itulah hablum minan nas. Luar biasa. Sawalnya itu terbawa sampai 11 bulan. Kan udah memaafkan. Kalau bulan Sawal itu kalimatnya satu, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Sawal nggak ada di bulan lain. Hebat sekali Sawal itu. Nah, maunya tuh sampai nanti di bulan Sya'ban depan kita jaga hablum minan nas ini. Inilah karakter takwa. Jadi ibadahnya istiqomah kepada Allah, tapi hablum minan nasnya tertata dengan begitu rapi. Inilah kelengkapan dan kesempurnaan Islam buat kita semua. Dan pribadi itu lengkap ada pada pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Siap nggak marah? Siap nggak ngambek? Siap nggak dendam?
Siap maafkan? Siap mendoakan kebaikan? Siap kirimin hadiah? Apa hadiah yang paling disukai itu sama orang-orang gitu? Paling dia seneng gitu. Hadiahnya apa tuh? Kasih tiket umroh. Pasti seneng dia. Yang ngeselin kita dan hati kita menjadi lapang karenanya. Ini teori juga untuk bisa meraih sakinah. Sakinah itu ada ketentraman jiwa. Mawaddah itu dia gak gampang marah. Mawaddah itu marahnya dirubah jadi cinta. Mawaddah itu dia pandai mencintai kekurangan pasangannya. Mawaddah itu dia pandai mencintai kekurangan saudaranya untuk dia tutupi. Akhirnya apa? Berlimpah rahmat kehidupan kita. Persoalannya adalah hati. Ini cuma manajemen kolbu kita doang sebetulnya. Mindset saja. Kalau kita sesuaikan dengan apa yang Allah sampaikan lewat Rasulnya kepada kita, kemudian kita bismillah, sami'na, itu prinsipnya. Kalau kita tidak sami'na wa ta'na, ya ini menjadi kemuliaan. Kan kalimatnya ini, al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa melebihi tingginya Islam. Tapi kalau orang muslimnya tidak menjadikan keluhuran Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya, yang tinggi itu Islamnya, maka pelakunya tidak menjadi tinggi. Kalau kita tidak berdoa nih, sama dengan anak kecil sedang main layang-layang, semakin diulur talinya, semakin tinggi layang-layang, tapi pemainnya tetap ada di bawah. Jadi Islam itu mesti kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Itulah hasanah khuluquhu, akhlak yang baik. Jadi akhlak itu derajatnya di atas ilmu. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Rasul Muhammad diutus itu untuk merapikan akhlak, menyempurnakan akhlak. Ini perjalanan dari agama, perjalanan dari ibadah kita, hasilnya kepada akhlak yang mulia. Dan ternyata apa? Surganya di surga yang tinggi, fi a'lal jannah. Buat orang yang bagus akhlaknya, piunya yang paling bagus. Tapi gak apa-apa sih, di pinggir juga kita bersyukur aja kepada Allah. Ini pesan Ramadan. Ingat, bersyukur kita sampai di bulan-bulan haram. Ya, 3 bulan ke depan disebut juga bulan haji. Asyharu al-hajju asyhuru ma'lumat. Musim haji itu pada bulan yang sudah ditentukan. Ya sekarang ini Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Zulqa'dah orang berangkat haji, Dzulhijjah orang melaksanakan haji, Muharram orang pulang haji. Sehingga tak ada peperangan, kata Allah. Itu bulan-bulan haram yang harus dihormati. Buat kita yang belum menunaikan pada tahun ini, tetap kita jaga amalannya karena ini bulan-bulan haram. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan Zulqa'dah tahun depan kita benar-benar berangkat untuk menunaikan ibadah haji kita. Ini pengantarnya Bunda. Kalau ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau didiskusikan, kita buka waktu ya, Bu MC ya. Silakan Bunda. Insyaallah, tabarakallah, jazakallahu khairan. Baik, kami serahkan kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu bisa tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tadi mendengarkan Ustaz yang untuk tawakal dalam urusannya sakit yang kita rasakan, Ustaz. Bagaimana cara menghadapi supaya hati ini kuat menghadapi penyakit yang sudah ada di dalam tubuh kita, yang notabene dalam hal ini kita tahu bahwa penyakit itu belum ada obatnya. Gitu. Apa yang kiat yang harus saya lakukan, dan saya selalu intinya yang untuk bisa hati
saya percaya dan yakin bahwa itu akan sembuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, yang pertama, kullu wa mendawai. Tiap penyakit itu ada obatnya. Wa idza maritu fahuwa yasfi. Sakit, Allah sembuhkan. Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, itu nggak ada. Apapun bisa jadi obat. Yang menyembuhkan apakah obat itu? Bukan. Allah. Kalau obat apa saja bisa jadi obat. Jangan-jangan di dapur kita ada obat. Apa saja bisa jadi obat. Yang penting Allah halalkan. Yang menyembuhkan kan bukan obat, tapi Allah. Dokter jadi perantaranya. Tobib, kalau bahasa Arabnya tobib, jadi perantaranya. Obat cuma perantara, tidak menyembuhkan. Jadi jangan meragukan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, Masya Allah, mudah sekali pun kita buktikan. Kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah, ada dua pasrahnya. Tawakal tingkat 1, tawakal pertama itu menjemput hidayah. Nanti Allah kasih hidayah petunjuk kemana berobatnya, siapa dokternya, apa obatnya, berdasarkan petunjuk Allah. Tapi kalau langsung kita pergi aja, Allahnya nggak diajak, Allahnya ditinggal. Terus siapa yang ngasih petunjuk? Udah minum obat, sudah dokter ini rumah sakit, tapi kok nggak kunjung-kunjung sembuh? Allahnya nggak diajak, Allahnya ditinggal. Itu pesan Nabi tadi, cari Allah dulu, jangan cari rumah sakit dulu, kata Rasul. Begitu Allahnya kita ajak, tawakal pertama, yang kedua baru ikhtiar. Tapi ikhtiarnya sudah berdasarkan petunjuk. Pulang ikhtiar, tawakal lagi. Jadi tawakalnya 2 kali. Jangan terbalik, seringnya ngomong begini, yang penting ikhtiar dulu, baru tawakal. Oh enggak, tawakal dulu, baru ikhtiar, terus tawakal lagi. Tawakalnya 2 kali. Nah, tawakal yang kedua, ini sabar. Nanti Allah yang ngatur waktunya. Oke. Kalau kemudian Bunda bisa bulat menyerahkan, ini kita punya urusan, kita punya masalah, kita punya problem, kita punya keinginan, kita bungkus rapi gitu nih, kita kemas rapi, kita bungkus persoalan kita serahkan kepada Allah secara utuh, bulat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu diserahkan bulat, ciri kalau kita sudah pasrah tawakal bulat kepada Allah, cirinya dia tidak mampir di kepala dan tidak mampir di kolbu kita. Masalahnya belum selesai, tapi hati kita tenang, pikiran kita enak. Kenapa? Kita sudah serahkan. Itu cirinya kalau kita pasrah sudah bulat. Begitu Bunda serahkan ini bulat-bulat kepada Allah masalah ini. Ketika Bunda tahajud, ya Allah aku serahkan. Begitu bulat diserahkan, lihat bagaimana cara Allah mengulurkan tangannya menerima penyerahan ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau masalahmu, kalau urusanmu kau serahkan kepadaku, kata Allah, maka sekarang menjadi urusanku. Kalau sudah jadi urusanku, kun fayakun, selesai. Itulah Nabi Ayub alaihi salam. Sakitnya Nabi Ayub coba. Pernah dengar sakitnya Nabi Ayub? Lama. Nabi Ayub itu terkenal sebagai simbol kesabaran. Sampai iblis saja sulit sekali itu menggoda kesabarannya Nabi Ayub. Akhirnya iblis minta kepada Allah, buktikan kalau memang ini hamba yang sabar. Iblis itu minta kepada Allah.
Ayub itu konglomerat, orang kaya, anaknya banyak, hidupnya bahagia. Iblis penasaran terus, karena nggak pernah berhasil. Dia minta kepada Allah, buktikan kalau memang ini hamba yang sabar. Dibuktikan sama Allah. Yang pertama, hartanya dihabiskan. Zaman itu orang kalau punya onta merah 100 itu konglomerat. Kalau sekarang itu onta merah apa ya? Lamborghini kali ya. Itu konglomerat. Dihabiskan hartanya oleh Allah. Nggak goyang hatinya, ayo. Dia sabar aja gitu. Tetap istiqomah, nggak goyang. Iblis geleng kan? Bener-bener nih hamba. Minta lagi iblis kepada Allah. Dikasih sama Allah yang kedua. Anaknya dihabiskan oleh Allah. Satu persatu meninggal dunia. Harta habis, anak sudah habis. Nggak goyang hatinya, ayo. Tetap aja dia tawakal dan dia sabar. Masih belum pada iblis. Kalau kasih yang ketiga, dikasih sakit badannya. Sakitnya tetangga nggak mau jenguk pun. Penyakit kulit. Nggak ada orang mau jenguk. Apa tak kata iblis? Iyalah dia masih sabar, kan masih ada istrinya yang merawat dan menunggu dia. Digoda istrinya. Pulanglah istrinya, nggak sanggup ngurus aja ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya. Harta habis, anak habis, badan sakit, tetangga nggak mau nengok, istri kabur. Masih ada lagi yang lebih berat dari ini nggak? Kita sakit pun masih ada cucu kita pakai kaos kaki di kaki kita. Masih ada orang di sebelah kita kasih minum kita, dipijiti kaki kita, didoakan teman-teman kita. So, begitu lulus dari cobaan-cobaan ini, iblis angkat tangan, sudah. Apa kata Allah? Sudah cukup. Cukup. Berikutnya apa? Ketika ditinggal istrinya, Ayub nazar. Nanti kalau aku sembuh, aku sehat, aku cari kamu, kata Ayub kepada istrinya, aku cambuk kamu 100 kali. Begitu sudah selesai cobaan ini, apa kata Allah? Ayub, mandilah. Disuruh mandi di air itu. Air itu setiap hari dipakai mandi. Tapi Allah belum berkehendak itu jadi penyembuh. Begitu Allah perintahkan, mandilah di situ. Begitu dia mandi di situ, rontok penyakitnya. Begitu sembuh, dicari istrinya ke rumah orang tuanya. Dia nazar kan, dicambuk. Ditunaikan nazarnya, dia ambil 100 batang lidi, diikat jadi satu, dipukulnya sekali. Kan 100. Dibayar nazarnya, berumah tangga lagi dengan istrinya, Allah karuniakan lagi keturunan, hartanya dikembalikan oleh Allah. Itu namanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yakin Bunda, Allah Maha Penyembuh. Serahin kepada Allah, sedekah. Sedekahnya wasilah, perantara. Misalnya gini, saya sholat Jumat di masjid nih, kalau bapak-bapak nih, nanti ada kotak yang lewat tuh. Ini kalau Jumat nih ada kotak infak lewat. Misalkan saya keluarkan uang 5.000 misalnya. Jadikan wasilah. Ya Allah, dengan wasilah sedekahku atau infakku ini, aku mohon sembuhkan sakitku ya Allah. Jadi jadikan wasilah. Wasilah terbaik itu sedekah. Ya Allah, dengan infak sedekahku ini, aku mohon jadikan anakku lulus ujiannya. Itu wasilah. Berkahi kerjaan suamiku, jadikan anakku soleh-soleh. Wasilahnya dengan itu. Kita baca Quran berwasilah boleh, dengan bacaan Al-Quranku, aku jadikan wasilah ya Allah. Sebut apa yang kita mau. Yakin benar. Nanti Allah sehatkan kita, Allah sembuhkan. Ketika kita masih sakit, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kamu mendapatkan cobaan berupa sakit, kemudian dia ikhlas menerimanya penyakit itu, yang kedua dia sabar dalam ikhtiar pengobatannya, maka saat kamu sedang sakit, saat itu Allah sedang menghapus dosa-dosamu yang telah lalu. Seminggu kamu sakit, seminggu dosamu sedang dihapus Allah.
Sebulan kamu sakit, sebulan dosamu sedang dihapus Allah. Kalau begini benang merahnya, jangan ditengok penyakitnya, tapi kita tengok ampunan Allah buat kita. Lebih indah mana? Akhirnya apa? Akhirnya dia mengucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan sakitku menjadi penghapus dosa-dosa. Wah, bahagia sekali. Rasulullah 12 hari sakit sebelum wafatnya. Ini manusia sehat Rasul itu, tapi di ujungnya sakit beliau. Bekas sisa racun yang pernah diminum, pernah diracun Nabi oleh orang kafir. Nabi sakit 12 hari. Itu kan menjadi pelajaran buat kita umatnya. Allah sedang sibuk membersihkan kita. Cuma kadang-kadang kita sering melihat kulitnya, Bu. Sering melihat bungkusannya, sering melihat kemasannya. Sakit itu cuma bungkusan. Di dalam bungkusan itu ada ampunan. Yang kita lihat bungkusannya, ya kita nggak tenang. Tapi kalau yang kita lihat ampunannya, kita akan bersyukur. Akhirnya kalau dosa kita diampuni Allah, bahagia nggak? Bahagia. Kalau dosa kita dihapus Allah, kita mengucap Alhamdulillah nggak? Begitu sakit datang, mengucap nggak Alhamdulillah? Itu sakit datang, ucap gak kita Alhamdulillah? Suka kelewat tuh. Belakangan Alhamdulillah. Padahal Allah sedang mengirimkan ampunan, tapi bungkusannya sakit. Yang kita lihat bungkusannya. Hidup ini kalau terlalu sering melihat bungkusan, kita gak bakal tenang. Anak kita misalnya nakal gitu, itu bungkusan. Di baliknya ada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa saja. Seumur hidup, Bunda, kita gak bakal makan durian kalau yang kita lihat cuma kulitnya. Hati inilah yang mengatakan, di balik kulit itu yang Allah kirimkan untuk dinikmati. Tapi kepala mata ini melihat kulitnya. Hidup kita begitu. Kalau yang kita lihat cuma luarnya, kita nggak bisa tenang. Tapi di balik bungkusan itu ternyata ampunan yang sedang Allah kirimkan. Masya Allah. Begitu dosa kita habis diampuni Allah karena kita ikhlas dan kita sabar menerimanya. Kemudian kematian kita datang dengan dosa yang sudah diampuni. Indah sekali. Masya Allah, itu menjadi kerinduan orang-orang beriman. Masya Allah. Yakin ya Bun ya? Yakin kepada Allah. Pokoknya yakin gitu. Doa, pasrah, infaknya jadikan wasilah, sedekahnya jadikan wasilah, insya Allah. Ada lagi, Bang? Ada lagi ibu-ibu yang mau tanya tepuk tangan ya. Masih ada waktu ya? Masih? Kalau masih ada, boleh. Saya jadi nanya, Ustaz, ini kan kalau kita lihat karakter anak-anak sekarang ya, itu ada yang sangat ambisius gitu kan. Ya gitu, karena dengan sosial media mereka kan suka apa tuh namanya, apa sih, suka pamer-pamer gitu, Ustaz. Apa ya namanya? Flexing gitu, suka pamer-pamer gitu. Mereka kerja tuh ambisius demi untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Tapi mereka tetap juga bertawakal sama Allah, mereka tetap berdoa segala macam, cuman ambisinya. Nah, mereka selalu bilang bahwa harus ada ikhtiarnya kayak begitu supaya bisa tawakal. Tapi di sisi lain anak-anak yang bekas COVID kemarin itu, Ustadz, itu kan mereka kan sangat slow ya karena kebanyakan di rumah. Mereka tuh selalu bilang ya udah lama, tawakal aja lah, nanti udah dikasih ini rezeki ada gitu, lebih kayak begitu, kayak ikhtiarnya tuh kurang. Jadi maksudnya tuh sebenarnya tawakal sama ikhtiar tuh gimana ya korelasinya gitu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya sampaikan Bunda, tawakalnya 2 kali. Tawakal pertama menjemput hidayah, petunjuk. Apa yang mau kita ikhtiarkan itu jangan langsung kita kerjakan. Nanti siapa yang bimbing? Kalau Allahnya nggak diajak.
Ajak Allah dulu. Nanti Allah yang membimbing ikhtiar kita, bisnis kita, usaha kita, apapun menjadi program kita. Setelah kita lakukan itu, tawakal lagi. Hasil bukan urusan kita, hasil urusan Allah. Ketika yang kita ikhtiarkan ternyata belum sukses, Allah punya hikmah. Jangan-jangan ada sesuatu di situ yang gak baik buat kita. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu tidak suka sesuatu, tapi ternyata itu yang baik buat kamu di kemudian hari. Kadang-kadang kamu suka sesuatu, tapi ternyata itu yang buruk buat kamu di kemudian hari. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pada saat itu kita butuh Allah. Karena cuma Allah yang tahu apa yang terjadi besok dengan diri kita. Kita nggak tahu. Jangan kita sok, jangan belagu, jangan sombong. Kita rancang besok begini. Udah, kita butuh Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu dengan pasti apa yang terjadi besok dengan dirinya. Nggak tahu. Maka kita butuh Allah. Itulah tawakal. Kita minta petunjuk. Setelah itu ikhtiarnya harus ada. Hajar itu butuh air karena Ismailnya sudah menangis kehausan. Airnya ada di tapakan kakinya Ismail, itulah Zam-Zam. Tapi kenapa Hajar Allah biarkan naik Sofa Marwah sampai 7 kali? Mestinya gak usah saja, Allah kasih aja Zam-Zamnya. Tapi enggak, dibiarkan Hajar naik ke Sofa. Begitu dia tengok ke Marwah, di sana ada air. Ternyata Fata Morgana 400 meter dia berlari ke sana. Jelas-jelas nggak ada karena Fata Morgana. Dia balik arah, ngelihat di Sofa, ternyata ada air. Dia lari ke Sofa, nggak ada. Sampai 7 kali. Itu ya kan? Sudah ada. Ada nggak Zam-Zamnya? Seandainya dia nggak lari, ada nggak? Ada. Tapi Allah ingin memberikan nilai kepada kita. Kalaupun nggak ikhtiar, tetap aja kita bisa makan. Siapa dia? Itulah Maryam binti Imron, ibunya Nabi Isa. Lahir dari seorang rahim wanita bernama Hana. Hana punya suami namanya Imron. Berumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun belum dikaruniakan keturunan. Sudah putih rambutnya, sudah kendor kulitnya, tulangnya sudah rapuh. Nazar Hana, kalau sampai aku punya keturunan, aku wakafkan anakku untuk agama Allah. Nazar. Ternyata Allah Maha Besar. Dikasih hamil Hananya. Rambutnya udah putih, udah sepuh. Begitu hamil, dia pikir laki-laki, kan belum ada WSG. Begitu lahir perempuan, dikasih nama Maryam. Karena sudah nazar, diserahkanlah Maryam mengabdi pada agama Allah. Siapa yang merawat? Siapa yang merawatnya coba? Di mihrabnya Nabi Zakaria. Itu kalau mau ke kamarnya Maryam mesti melewati mihrabnya Zakaria. Betapa kagetnya Nabi Zakaria. Tiap jam sarapan pagi ada makanan di depan pintunya. Nanti siang ada makanan di tempat pintunya. Nanti sore malam ada lagi buah-buahan, ada lagi nasi kebuli dengan daging burungnya. Penasaran itu Nabi Zakaria. Ditunggu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, nggak ada orang yang lewat, tapi tetap ada makanan. Ditanya Maryamnya sama Nabi Zakaria. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Qala ya Maryamu anna laki hada. Maryam, ini dari siapa? Qala huwa min indillah. Ini dari Allah. Emang ikhtiar Maryamnya? Dikasih makanan jadi oleh Allah. Buah-buahannya dikirim. Sangat mudah bagi Allah. Tapi buat ukuran keimanan kita yang nggak bisa, udah kita tawakal aja. Dan juga ada yang ngirimin mie ayam, nggak bisa. Nggak dapet gitu. Tapi bagi Allah nggak ada yang sulit, itu maksud saya. Gitu. Tapi buat kita tawakal, ikhtiar, tawakal. Nah, kepada anak-anak kita berikan motivasi keimanannya dengan tepat. Jangan juga pasrah tapi nggak ada tawakal, ikhtiar. Pasrah aja seperti gini. Ini disebut sabar apa bukan sih? Pasrah apa bukan gitu?
ibu mencuci pakaian. Pagi-pagi rapi, dijemurlah di terik matahari. Baru 1 jam tiba-tiba turun hujan. Hujan itu, ibu liatin. Begitu ditanya, Bu kenapa nggak diangkat pakai? Saya lagi belajar sabar, Ustaz. Sabar bukan? Sabar bukan? Bukan, itu orang frustasi. Sabar nggak begitu. Saya pasrah, Ustaz. Ya nggak pasrah juga itu. Orang kata Nabi, ikat dulu untamu baru kau tawakal kepada Allah. Kunci dulu kendaraanmu baru kau tawakal kepada Allah. Kalau sudah kau ikat dengan kuat untamu tapi dia hilang, maka pasrahlah kepada Allah. Kalau sudah kau kunci kendaraanmu tapi hilang juga, pasrahkan kepada Allah. Berarti ada hikmah, Allah punya kehendak. Pasti kebaikan buat kita. Memang ya 3 sajalah kita tunaikan buat anak-anak kita pun, biar kita tidak punya tanggung jawab berat di akhirat. 1, ajarkan dia tentang kebenaran. Yang kedua, contohkan. Yang ketiga, ingatkan. Maka di akhirat kita tidak dituntut sama anak-anak kita. 1, ajarkan tentang kebenaran. Kebenaran ini yang bersumber dari Allah dan Rasul ya. Ajarkan. Yang kedua, contohkan. Yang ketiga, ingatkan. Diajarkan sudah? Sudah. Dicontohkan? Sudah. Diingatkan? Diingatkan, tidak boleh sudah. Beda ya? Diajarkan sudah, dicontohkan sudah, diingatkan tidak boleh sudah. Walaupun anak kita sudah pada tua. Cerewetnya orang tua akan dirindukan nanti oleh mereka, karena cerewetnya buat kebaikan. Tapi bisa juga kebaikan tidak perlu pakai cerewet, kok bisa. Teori terakhir, sedikit bicara kepada anak kita, tapi banyak bicara kepada pemilik anak kita. Udah rumusnya, nggak cerewet jadinya. Itu menghilangkan agar kita nggak jadi orang cerewet, agar nggak jadi orang tua yang cerewet. Sedikit bicara kepada anak kita, tapi banyak bicara kepada pemilik anak kita. Di mana bicaranya? Di sepertiga malam. Ngobrollah kepada pemiliknya. Cerita saja kepada Allah biar hati kita lapang. Nah, yang sedikit kalau kita ngomong, Allahnya kita ajak masuk nanti ke hati anak kita. Masuk. Kadang-kadang orang tua suka kesel, anaknya dinasihatin tapi nggak didengerin. Didengerin tapi nggak dipakai nasihatnya. Kenapa? Jangan-jangan kita nasihatinya nggak ngajak Allah, Bu. Kita sok sebagai orang tua, belagu, sombong. Aku kan mamamu, aku kan papamu, aku kan yang mengurus kamu. Sombong. Urusan hati nggak bisa. Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa berikan petunjuk walaupun kepada anak yang sangat kamu cintai sekalipun. Kita butuh Allah. Sedikit bicara kepada mereka, tapi banyak bicara kepada pemilik mereka. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini? Cukup? Ibu-ibu udah nggak ada yang nanya lagi. Baik. Mudah-mudahan sebelum kita bubar dari majelis ini, terlebih dahulu Allah turunkan ampunan buat kita semua. Allah turunkan hidayah buat kita semua. Allah turunkan barokah buat kita semua. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita menjadi rahmat buat kita dan orang-orang sekitar kita. Sisa umur kita yang masih ada mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita dan orang-orang sekitar kita. Sisa umur kita yang masih ada mudah-mudahan menjadi barokah buat kita dan orang-orang sekitar kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah lindungi dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Dan Allah istiqomahkan hati kita dalam ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan jika pun takdir kematian
mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir alaina, Allahumma yassir umurana umurad dunya wad din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.